semua fans Barcelona, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Fiska Barca Indonesia ya. Karena di setiap hari Seninnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik. Jangan lupa cantumkan juga Instagram kalian di komentar. Semoga beruntung. Fiska Barca, Fiska Catalunya. Gabung Barcelona, Emerson Royal dapat wejangan penting dari Dani Alves. Apa itu? Pemain baru Barcelona, Emerson Royal mengungkapkan bahwa dia mendapat petuah bijak dari seniornya di Brasil, Dani Alves, jika mau sukses bersama Blaugrana. 2 tahun lalu, Barca memboyong Emerson dari klub Brasil, Atlético Mineiro, dengan skema kerjasama bareng Real Betis bernilai 12,7 juta euro yang dibagi rata oleh kedua tim. Bek kanan 22 tahun itu kemudian bermain untuk Betis. Kala itu Barca mendapat opsi untuk menggait Emerson secara penuh dengan biaya 6 juta euro pada 2021 ini. Opsi inilah yang kini diaktifkan Barca. Emerson mengaku sempat berbincang dengan ex pemain Barcelona Dani Alves yang punya posisi sama dengannya, yakni bek sayap kanan. Alves pun memberikan wejangan kepada Emerson. Dani Alves adalah idola saya dan dia adalah pemain dengan gelar terbanyak di dunia sepak bola. Saya berbicara dengannya dan dia mengatakan kepada saya bahwa untuk sukses di sini saya harus terus bekerja seperti yang telah saya lakukan. Lebih lanjut, Emerson juga menegaskan kesiapan dirinya untuk bersaing memperebutkan satu tempat di pos bek kanan skuad Koeman. Ada banyak pemain dengan kualitas hebat seperti Sergio Des, Sergio Roberto hingga Oscar Mingueza. Saya di sini untuk melakukan pekerjaan saya, sama seperti mereka. Saya menghormati rekan satu tim saya, tapi saya tentu saja di sini untuk memperjuangkan posisi saya, tegas Emerson. Umtiti bersedia tinggalkan Barcelona asal? Keras kepalanya Samuel Umtiti cukup membuat Barcelona pusing. Untungnya Umtiti telah berubah pikiran seperti yang tercantum dalam laporan terbaru. Barcelona cukup sering dihantam berbagai macam masalah belakangan ini, terutama soal duit, regulasi La Liga yang terinspirasi dari financial fair play, serta kontrak sang bintang Lionel Messi. Kerugian besar-besaran yang dialami akibat pandemi Covid membuat salary cap Barcelona menurun drastis. Imbasnya beban gaji dengan skuad yang ada jadi melampaui salary cap hingga 100 juta euro. Masalah ini harus segera selesai. Kalau tidak, Barcelona terancam tak bisa mendaftarkan pemain yang direkrut pada bursa transfer musim panas ini termasuk Messi. Seperti yang diketahui, Messi berstatus tanpa klub saat ini. Dengan terpaksa, Barca harus merelakan beberapa pemainnya untuk pergi di bursa transfer musim panas ini. Bahkan ada juga yang sampai diputus kontrak secara sepihak. Salah satu korbannya adalah Matheus Pereira. Umtiti pun disebut-sebut masuk dalam daftar pemain yang ingin dilepas secara gratis oleh Barcelona. Sayangnya sang pemain menolak karena ingin bertahan di Camp Nou musim depan. Beberapa waktu berselang, muncul sebuah laporan dari Diario Sport yang menyatakan kalau Umtiti telah bersedia cabut dari Camp Nou. Namun dia punya beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh klub. Syarat pertama adalah Umtiti enggan meninggalkan klub dengan memutus kontraknya secara prematur. Dia hanya ingin pindah dengan status transfer, baik secara permanen atau pinjaman ke klub lain. Syarat lainnya adalah Barcelona harus mencarikan klub baru untuknya dengan syarat yang cukup spesifik. Klub tujuan harus menyandang status kandidat gelar juara domestik atau tampil di pentas Liga Champions musim depan. Opsi pinjaman sepertinya kurang menguntungkan Barcelona, sebab mereka harus mencari klub yang bisa menutupi beban gaji Umtiti. Mereka lebih tertarik dengan proposal pembelian permanen hingga 8 juta pound saja. Sudah sampai mana progres kontrak Lionel Messi wahai Barcelona? Ketidakjelasan masa depan Lionel Messi di Barcelona kian berlarut-larut. Presiden klub Joan Laporta mengungkapkan bahwa proses negosiasi kontrak baru di balik layar masih berlangsung sampai saat ini. Semua pecinta sepak bola sudah tahu kalau Messi sedang menyandang status tanpa klub saat ini. Semuanya disebabkan oleh Barcelona sendiri yang belum mencapai kesepakatan dengan Messi perihal kontrak baru. Bukannya Barcelona tidak tertarik menggunakan jasa peraih Ballon d'Or itu. Hanya saja mereka sedang disibukkan oleh kendala finansial yang mengganggu sejak pandemi COVID-19 merusak tatanan dunia sepak bola.
La Liga sendiri menerapkan aturan yang ketat terkait finansial klub. Hal ini membuat Barcelona harus memutar otak cukup keras agar bisa mendapatkan kesepakatan yang ideal dengan sang bintang. Lantas sudah sejauh mana proses perbincangan antara pihak klub dengan Messi perihal kontrak baru saat ini? Ketika hadir dalam konferensi pers perkenalan Emerson Royal, Laporta juga menjelaskan soal itu kepada awak media. Untuk Messi, diskusi berjalan dengan baik. Kami mencoba menyelesaikan beberapa isu yang harus dituntaskan. Mereka penting, tapi kami bisa melanjutkan ini, kata Laporta. Pertanyaan terbesar lainnya adalah apakah Messi bisa ikut serta dalam laga John Gamper Trophy kontra Juventus? Laporta lagi-lagi memberikan jawaban yang kurang meyakinkan soal itu. Kami sedang mengupayakannya, tapi beberapa masalah masih belum terselesaikan. Satu hal yang bisa dijamin Laporta saat ini adalah proses obrolan dengan Messi berlangsung baik. Laporta bahkan yakin kalau Messi ingin melanjutkan kiprahnya di Camp Nou. Semua berjalan dengan baik. Kami berkata bahwa kami akan melakukan segala kemungkinan dalam kemungkinan klub untuk Messi melanjutkan karir di sini. Dan kami sedang dalam proses menuju itu. Saya terus melihat peluang yang sangat tinggi bahwa itu akan terjadi. Messi ingin bertahan di Barcelona. Kami ingin itu terwujud. Prioritasnya adalah bertahan di Barcelona dan kami bersyukur akan itu. Bongkas Laporta. Sejumlah laporan menyatakan kalau Barcelona menawarkan kontrak 5 tahun kepada bintang asal Argentina tersebut. Kalau diterima, maka Messi bakalan bertahan di Camp Nou hingga berusia 39 tahun. Ronaldinho memberikan jawaban bahwa dia bisa melatih Barcelona atau di tempat lain. Mantan bintang Barcelona Ronaldinho berbicara tentang rumor yang beredar bahwa dia mungkin suatu hari ingin melatih mantan klubnya atau bahkan memulai karir kepelatihan di tempat lain. Pemain Brasil itu memainkan pertandingan dengan sangat gembira dan selalu senyum di wajahnya. Jadi bisa dibayangkan bahwa setiap sesi latihan yang dilakukan oleh mantan pemain nomor 10 itu akan dirancang untuk membuat segalanya tetap menyenangkan. Bukan berarti siapapun akan mendapatkan kesempatan untuk melihat hal seperti itu dalam waktu dekat. Itu karena pemain yang kalimat Joga Bonito diciptakan untuk itu tidak berniat mencelupkan kakinya ke dunia kepelatihan, setidaknya untuk sementara waktu. Saya tidak bisa bayangkan diri saya sebagai pelatih. Di rumah saya selalu ada musik. Saya punya sepupu dan paman yang membuat musik dan itu adalah bagian dari hidup saya. Kadang-kadang mereka mengundang saya untuk menjadi bagian dari proyek mereka. Saya mencoba membantu penyanyi baru dengan bakat yang tidak punya banyak peluang. Lalu ada sekolah sepak bola untuk anak-anak. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk mewujudkan mimpi, belajar dan menikmati diri mereka sendiri. Masih banyak hal lain yang harus dilakukan. Ada permainan, Barca Legends, pertandingan dengan teman, mantan pemain, acara di mana-mana. Saya senang mengenal dunia dengan cara yang berbeda dan hidup dengan baik, ujar Ronaldinho. Dia akui Barcelona terus berkembang. Pemain Barcelona Frenkie de Jong mengakui Barcelona dalam kondisi yang baik selama pramusim. Di masa persiapan ini, dia mengakui Barcelona terus mengalami perkembangan. Pemain asal Belanda ini menceritakan perjalanan klub selama menghabiskan pramusim di Jerman. Klub berhasil mengalahkan Stuttgart 3-0 pada Sabtu 31 Juli kemarin. Kami telah mengikat musim ini dibandingkan musim sebelumnya. Kami tumbuh sebagai sebuah tim. Suasananya sangat bagus dan banyak kualitas yang ditunjukkan, kata de Jong. Dia mengakui para pemain muda dapat menunjukkan kualitasnya. Dia optimis dengan bakat yang dimiliki dalam skuad untuk kompetisi musim ini. Saya selalu berkata bahwa segalanya membaik di tahun kedua. Di tahun kedua, kami semua saling mengenal lebih baik dan adaptasi lebih cepat. Kami jelas akan punya peluang untuk bertarung dan memenangkan trofi itu penting. Kami sangat ingin berjuang untuk segalanya, ujar de Jong.